kerbau, dan monyet yang licik. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor monyet yang sangat nakal. Tak hanya nakal, ia juga rakus dan suka mencuri tanaman dan buah para petani. Karena perbuatannya yang sudah begitu keterlaluan, membuat para petani menjadi sangat resah. Hingga akhirnya para petani berpikir bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terus terulang. Para petani mulai menjaga ladang mereka seketat mungkin, yang salah satunya dengan cara memasang berbagai perangkap. Tentu saja hal ini membuat monyet nakal itu menjadi kebingungan, karena jika sampai dia tertangkap, maka ia bisa-bisa dikurung, bahkan nyawanya pun bisa melayang. Pada suatu hari, ketika si monyet tengah asyik termenung menahan lapar di bawah pohon, ia melihat banyak burung-burung tengah terbang membawa buah anggur yang cukup segar. Melihat hal itu, air liur si monyet mulai berjatuhan. Lalu, si monyet pun berteriak pada kawanan burung itu. Hai kawan, dari mana kalian dapatkan buah-buah yang ranum itu? Merasa dipanggil, burung-burung itu pun berhenti dan bertengker di atas ranting pohon tak jauh dari si monyet. Sambil memakan buah anggur, burung-burung itu menjawab, "Kami mendapatkannya dari kebun di seberang sungai. Para petani di sana baik hati. Mereka tak akan mengusir atau melukaimu jika kau hanya mengambil buah yang sudah terjatuh di tanah. Asal jangan kau makan buah yang masih ada di pohonnya." Mendengar jawaban itu, si monyet menjadi sangat girang. Dia pun segera menuju kebun di seberang sungai, karena waktu itu sungai mengalir kecil karena musim kemarau. Jadi si monyet dapat dengan leluasa menyeberangi sungai itu. Dan akhirnya ia pun sampai di kebun itu. Tapi karena sifatnya yang rakus, maka dia memakan semua buah anggur di kebun itu, baik yang jatuh ke tanah ataupun yang masih menggantung di pohon. Berkali-kali si monyet mengulangi hal yang sama, hingga para petani di seberang sungai kini mulai resah. Mereka tak lagi seramah dulu, bahkan burung-burung kini juga diusir. Karena para petani tak tahu bahwa yang merusak tanaman mereka adalah si monyet. Meskipun kebun sudah dijaga, tapi si monyet tetap bisa dengan leluasa melakukan aksi nakalnya. Seketat apapun penjagaan yang dilakukan para petani, si monyet masih bisa mencari kelengahan para petani. Sehingga kelakuan si monyet kian hari kian menjadi. Tak terasa, saat ini sudah memasuki musim penghujan dan si monyet masih saja melakukan pencurian tanpa mau mendengar keluh kesah para petani yang mulai merugi. Si monyet sangat serakah dan rakus, sehingga yang dia pikirkan hanya kepentingannya sendiri.
Tapi naas, waktu si monyet akan menyeberang sungai, ternyata sungai itu tengah meluap karena guyuran hujan yang mengalir dari atas bukit. Hal tersebut membuat monyet sangat kebingungan karena dia tak bisa berenang. Tapi monyet juga dikenal sebagai hewan yang licik. Dia pun berpikir untuk mencari cara agar bisa menyeberang. Akhirnya, dia teringat pada sahabat lamanya, si kerbau. Kerbau adalah hewan yang baik dan cukup mahir berenang. Dia adalah perenang yang hebat. Akhirnya, monyet pun menemui si kerbau untuk merayunya. Hei kerbau sahabatku, lama tak berjumpa. Kenapa badanmu kini terlihat kurus? Ah, masa sih? Perasaan dari dulu tubuhku tetap begini. Kau saja yang sekarang terlihat tambah gemuk. Bagaimana aku tak gemuk? Aku makan enak tiap hari. Petani yang ada di seberang sungai sana selalu memberiku makanan enak. Aku diperbolehkan menghabiskan semua buah di kebunnya. Wah, apa benar? Beruntung sekali kau. Pantas sekarang kau tambah gemuk. Tapi kerbau, makanan di sana terlalu banyak untukku. Aku tak sanggup menghabiskannya sendirian. Maukah kau menemaniku ke sana dan kita makan berdua? Karena kau sahabatku, makanya aku mengajakmu ke sana. Bagaimana? Wah, kau baik sekali kawan. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Tapi tunggu dulu kerbau. Air sungai kini sedang meluap. Aku tak bisa berenang. Ah, itu masalah gampang. Kau bisa naik ke punggungku. Kau tahu sendiri kan, aku ini perenang hebat. Merasa tipu muslihatnya berhasil, si monyet merasa sangat senang. Monyet dan kerbau pun segera menuju kebun di seberang sungai. Dan ketika menyeberangi sungai, si monyet naik ke punggung kerbau. Setelah sampai di kebun, monyet pun segera makan dengan lahapnya. Begitu pula si kerbau. Karena dia merasa semua buah itu memang sengaja diberikan untuk monyet, maka dia juga ikut memakan semua buah di kebun dengan lahap sama seperti monyet. Tapi tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh para petani dari tadi. Para petani memang sengaja bersembunyi untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya yang mencuri di kebun mereka selama ini. Setelah melihat monyet dan kerbau kekenyangan, mereka pun langsung berusaha menyergap kerbau dan monyet. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang segera berlari menyelamatkan diri, meninggalkan kerbau yang kebingungan karena tak tahu masalah yang sebenarnya. Tapi insting kerbau sadar akan bahaya yang mengancam, hingga akhirnya dia pun berlari menyelamatkan diri. Para petani melempari dan mengusir mereka dengan batu, sehingga membuat tubuh kerbau terluka. Ditambah semak berlukar yang penuh duri membuat si kerbau semakin kesusahan. Sedangkan si monyet sudah tak terlihat batang hidungnya. Hal tersebut membuat kerbau sadar bahwa dia telah ditipu. Hal
Hal ini membuat si kerbau menjadi sakit hatinya. Akhirnya, setelah beberapa lama berlari, si kerbau sampai di tepi sungai. Dengan segera, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mulai menyeberang. Tapi, baru beberapa langkah, tiba-tiba si monyet muncul. Ternyata, dari tadi si monyet bersembunyi di semak-semak karena ketakutan dan tak bisa berenang. Hai kerbau sahabatku, tunggu aku. Apa kau tega meninggalkan sahabatmu di sini? Aku kan tak bisa berenang. Melihat kedatangan si monyet, hati kerbau menjadi sangat dongkol. Jika kau ingin ikut, cepatlah melompat ke punggungku. Aku sedang buru-buru. Jadi, kalau tak segera melompat, kau akan ketinggalan. Jawab si kerbau dengan nada ketus. Namun, karena hatinya yang baik, ia tetap menolong si monyet. Mendengar itu, si monyet pun berlari dengan sekuat tenaga. Dia semakin panik ketika mendengar para petani yang mengejar telah ada di belakang mereka. Akhirnya, setelah sampai di pinggiran sungai, si monyet segera melompat ke atas punggung kerbau. Tapi naas, karena perutnya terlalu kenyang, membuat tubuhnya bertambah berat dan kurang lincah. Si monyet tidak dapat sampai di punggung kerbau dan akhirnya tercebur ke dalam sungai dan hanyut terbawa arus. Sedangkan si kerbau tak memperdulikan hal itu. Dia lebih memilih segera lari menyelamatkan diri karena para petani sudah kian dekat dan siap menangkap mereka. Nah, hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah jangan terlalu serakah, apalagi mengkhianati kepercayaan orang lain pada kita, karena akan membuat rugi diri sendiri pada akhirnya.